معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وادعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وادعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وادعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها للقائه ذكرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan segala apa yang diberi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah segala perbuatan kita, sikap kita akan senantiasa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan bekal takwa pula pada akhirnya nanti ketika sudah masa akhirnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama meyakini dan memahami bersama bahwa tidak ada di dunia ini yang mendeklarasikan bahwa diri kita, pribadi kita adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bersih, yang tidak ada satupun noda yang melekat pada diri kita adalah salah dan dosa. Bahkan kita sebagai makhluk Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, justru disitulah kita tempat salah dan dosa. Maka tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa selalu memperbaiki diri kita, sikap kita, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa belajar berbuat baik. Walaupun
kebaikan itu tidak akan pernah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Hari ini sedang rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu agar senantiasa menyempurnakan diri kita, memperbaiki segala perbuatan kita yang hampir setiap saat kita selalu berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sejenak di hari Jumat ini kita bersama-sama berkontemplasi diri, senantiasa berenung, berpikir secara mendalam untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan dan sikap kita, agar senantiasa selalu belajar berbuat baik. Hari ini sudah rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar senantiasa kita selalu memperbaiki diri kita, merubah diri kita, tidak lain itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi selalu mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita. Bagaimana bentuk mensucikan diri kita? Bagaimana bentuk memperbaiki diri kita? Mungkin memperbaiki diri kita dengan cara berpikir, bersolat, bersolawat, beristighfar dan berbagai macam cara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita senantiasa berenung dalam diri kita masing-masing saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka di sini ada kalimat sholat dan zakat. Tidak lain, sholat dan zakat ini satu kesatuan. Maka dengan sholat kita berminta kepada Allah. Salah satu bentuk mensucikan diri kita kepada Allah. Mungkin ini merupakan kebiasaan kita sehari-hari, tapi mungkin kita berenung dalam diri kita. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah, rukun Islam yang ketiga, selain kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa dan haji? Sudahkah kita menunaikan zakat kita? Mungkin di benak kita zakat ini hanya sekedar 1 tahun sekali di bulan Raya Idul Fitri. Padahal ada harta kita, penghasilan kita, perdagangan kita, saham kita, omset kita yang saat ini tertanam, mungkin belum pernah kita zakati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hari ini sudah rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, tidak lain yang membersihkan. Maka zakat ini merupakan salah satu mediasi cara kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harta kita yang ada di rumah yang disimpan belum kita zakati, maka hari ini mari kita zakati. Penghasilan kita yang belum kita zakati, mari kita zakati. Karena itu bentuk dari mensucikan diri kita, bentuk dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka kalau senantiasa hidup ini ingin bahagia, ingin sukses, ingin mulia, ingin mendapatkan kehidupan yang sakinah mawaddah, maka qad aflaha man tazakka. Maka segeralah untuk senantiasa mensucikan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa orang yang bahagia, seperti apa orang yang beruntung itu, orang yang sukses. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang mensucikan dirinya? Siapa itu? Bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar kita senantiasa hayya 'alal falah, segera menuju kemenangan. Tapi di situ ada ayat lain yang berikutnya Allah kemudian menegaskan, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Hadis sudah teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini pemerintah hadir di hadapan kita. Selain syariat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzakat, maka pemerintah juga membimbing rumahnya melalui Kementerian Agama di dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Jadi harta yang kita keluarkan, harta yang akan kita berikan, maka berikanlah kepada tempat lembaga zakat yang benar-benar sudah sesuai secara syariat, sesuai secara regulasi, dan kemudian sesuai dengan NKRI. Jadi ada 3 pedoman kalau kita kemudian mau mengeluarkan zakat kita. Yang pertama, harus sesuai dengan syariat. Yang kedua, sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan. Yang ketiga, kemudian sesuai dengan NKRI. Jadi semua zakat yang kita berikan, harta yang kita berikan, diberikan kepada tempat yang benar, dikelola dengan benar, kemudian disalurkan dengan benar. Maka Kementerian Agama Kota Malang mempunyai pegawai kurang lebih 500 orang, hampir 90% berzakat. Jadi pendapatan zakat di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang dalam setahun itu adalah 600 juta. Dan itu semuanya kita berikan kepada khilafah Islam, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu senantiasa bentuk dari perlindungan negara, pertanggungjawaban negara atas harta yang kita miliki benar-benar bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang senantiasa membutuhkan. Hadirin sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, mensucikan diri kita, meningkatkan diri kita untuk senantiasa melakukan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu merupakan bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam keluarga kita, tempat kerja kita, komunitas kita, belum kita temukan yang namanya kehidupan yang tenang, kehidupan yang tumakninah, kehidupan yang bahagia. Walaupun saat ini kita dikaruniai oleh Allah dengan pangkat, jabatan, kemewahan, dan glamour dunia, tapi belum ada dalam diri kita rasa ketenangan, dalam ketentraman dalam diri kita. Mungkin ada sebagian dari harta kita yang belum kita sadari, yang belum kita sucikan.
Mudah-mudahan hari Jumat ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, sama-sama belajar untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun zikir kita, sholat kita, ibadah kita, mari kita lakukan apa yang senantiasa kita bisa, apa yang senantiasa kita miliki, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persembahan terbaik kita yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang paling mudah dan suci. Kemuliaan hanyalah milik Allah, kesempurnaan adalah milik Allah. Oleh karenanya, dengan kerendahan kita, dosa yang kita miliki, maksiat yang kita miliki, mari kita senantiasa sandarkan kepada Zat yang Maha Suci, Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu wa innahu lasami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa aqulu li sa'iril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa haqqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu 'abdi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rabbi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'd wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum amran 'aziman wa qala jalla jalaluhu 'aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aslih haqiqatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhana salahan tamman 'amman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur man nasaraddin waqdul man qadala al-muslimin. Allahumma ahlik a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral ma'surin وفرج عن المحروم واقض الدين على المديون إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم فذكرون ولا تنسوا الأكبر أقيموا الصلاة.